Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Karena banyaknya pertanyaan dari member, dari teman-teman tentang kopi, bagaimana khasiatnya, jaminan kepuasannya, betul apa tidak berdasarkan testimoni itu, lalu bagaimana keamanannya, maka saya perlu jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kopi bongkar bukanlah obat kuat. Nah, ini harus diluruskan dulu ya. Kopi bongkar bukan obat kuat ya. Jadi kopi bongkar ini adalah minuman kesehatan, ya bentuknya aja kopi ya, seperti itu. Ini adalah minuman kesehatan ya, seperti kopi lainnya, tetapi ada kelebihannya. Nah, kelebihannya apa? Ada isinya ginseng, cordyceps, ekstrak guarana, lutein, dan lain-lain. Ya, jadi jangan salah kaprah. Jangan, wah ini obat kuat. Nah, ini bukan obat ya, seperti itu ya. Tetapi dia punya kelebihan, iya, dia punya kelebihan. Salah satunya dia melancarkan peredaran darah karena ada ekstrak guarana, ada cordyceps, jadi bagus buat kesehatan ya. Seperti itu kita mengedukasinya ya. Jadi jangan berharap kopi ini seperti efeknya Viagra, efeknya tidak instan ya. Ya, dia tidak instan, tapi dia slow gitu ya. Sebenarnya tujuannya bukan ke sana, tetapi itu adalah dampak positifnya. Orang kalau peredaran darahnya baik, metabolisme tubuhnya baik, lancar, tentu efeknya adalah kesehatan. Dia jadi bugar, jadi fit, ya, seperti itu ya. Nah, lalu kalau ada yang bertanya, ini dijamin nggak 100%? Nah, jadi jawabannya adalah tidak ada garansi, tidak ada jaminan. Kenapa? Bukan karena produk tidak bagus, tetapi metabolisme, kondisi, sikon setiap orang tidak selalu sama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ya, cocok buat A belum tentu cocok buat B. Buat A mungkin satu dua saset sudah hasilnya sudah bagus sekali. Tetapi buat B mungkin perlu satu box, dua box. Kenapa? Karena kondisi orang yang berbeda. Apa saja faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama, berat ringannya suatu kasus. Mungkin si B diabetesnya sudah parah, tentu tidak bisa disamakan dengan si A yang masih segar bugar ya. Yang kedua adalah usia, tentu berbeda orang yang problem dia usia 30 dengan orang yang sudah 70. Makin lanjut usia, suatu masalah penyakit terutama ya makin lama proses penyembuhannya. Sama seperti mesin mobil. Kalau mesin mobil sudah tua, udah 10 tahun tentu udah aus ya, sudah berkarat seperti itulah. Begitu juga orang ya. Yang ketiga apa? Pola makan dan pola hidup. Tentu berbeda orang penyembuhannya dengan pola makannya baik, dia makanan bergizi, teratur ya, pola hidupnya baik ya, tentu dengan orang yang pola hidupnya berantakan. Nah, tentu ini juga berbeda ya. Apalagi, nah yang tidak kalah berpengaruhnya adalah aturan minum ya, obat herbal juga begitu. Tentu akan berbeda dengan orang yang minumnya hanya setengah saset dengan dua saset per hari ya. Apalagi yang mempengaruhi. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya, sugesti atau keyakinan ya. Ini sangat penting ya, percaya tidak percaya ya. Kata orang bijak, air putih aja bisa jadi obat, katanya kalau kita yakin. Tapi kalau kita ditawarkan oleh seseorang, lalu kita negatif, berpikiran negatif, kita underestimate dulu, kita curiga dulu, biasanya pengalaman kita, produk ini tidak berpengaruh baik terhadap tubuh kita. Kenapa? Sugesti alam bawah sadar, pikiran kita sudah memblok. Nah, contohnya begini, Pak Ujang misalnya nawarin ke temannya, wah ini kopi bos, bagus ini. Temannya ini tahu karena Pak Ujang ini adalah bisnis network, curiga duluan temannya yang ditawarin, wah ini jangan-jangan kamu biar dapat omset nih nawarin kopi ke saya. Nah jadi mentalnya sudah blok dulu gitu. Nah ini khasiat kopi itu percaya nggak percaya jadi berkurang, jadi nggak ada gitu. Dibandingkan coba contoh yang kedua.
Pak, ini ada kopi kesehatan, semoga kesehatan Bapak terbantu. Oh ya, terima kasih, saya akan coba ini. Sepertinya ini bagus nih dari kandungannya. Nah, ini kalau begini, itu biasanya produk berkhasiat. Ini percaya tidak percaya. Nah, yang kayak kayak gini nih ahli nih Pak Arinto Agus ini ya. Sugesti, pola pikir, tanggapan yang positif itu sangat berpengaruh seperti itu. Jadi itu tentang kopi ya. Lalu apakah ini aman untuk usia lanjut dan segala macam? Berdasarkan pengalaman, tidak ada masalah, ini berdasarkan pengalaman ya. Tetapi lagi-lagi kondisi setiap orang kita kan tidak tahu ya. Jadi bagaimana penyakitnya? Jadi lebih bagus kita tanyakan dulu ya. Jadi ini seperti layaknya kopi biasa, tetapi ada tambahan cordyceps, ginseng, extra guarana gitu. Apakah nanti ada detox, sakit kepala, pusing, jantung berdebar, lagi-lagi berbeda setiap orang. Saya sudah sampaikan di beberapa tulisan saya, detox tidak muncul kepada setiap orang. Ada orang yang pusing, ada yang enggak. Saya waktu pertama minum kopi ini biasa saja, santai saja ya. Tapi kalau orang biasanya problem kesehatannya ada masalah, misalnya kolesterol tinggi, dia diabetes, dia jantung, muncul detox. Detoxnya apa yang paling sering? Misalnya pusing. Nah, detox itu nanti kalau kita sudah terbiasa akan hilang ya dengan sendirinya ya, karena tubuh bereaksi terhadap benda asing yang belum pernah kita konsumsi atau tubuh memberikan trigger ya, respon ya. Misalnya kita tidak pernah minum minuman keras, minuman alkohol. Jangankan minum, begitu kita mencium aja bau kencing kambing rasanya, mau mual, muntah. Nah, seperti itulah detox ya umpamanya ya. Tapi kalau kita biasakan setiap hari 1 sendok teh, lama-lama seperti minum teh benaran gitu. Nah, seperti itulah pola detox. Bagaimana kalau terjadi detox? Ya, pertama kalau detoxnya kuat, ya mungkin kurangin dosis. Tapi kalau masih bisa ditoleransi, lanjutkan pemakaian ya. Nah, itulah detox ya. Jadi sekali lagi kita ulangin, tidak ada garansi karena apa? Respon setiap orang berbeda ya. Nah, itu jadi jangan menggaransi, wah ini 100% bagus ya. Bukan produk tidak bagus, karena tergantung ke individu masing-masing ya. Rata-rata orang, umumnya orang merasakan khasiatnya bagus. Kalau tidak bagus, tentu tidak mungkin kopi ini booming, omsetnya luar biasa. Ada orang 1-2 orang bermasalah, mungkin yes, itu tergantung kepada kondisi tubuhnya, seperti itu ya. Yang penting, yang sangat penting adalah kita sudah memenuhi semua kaidah untuk izin legalitas. Kopi Bongkar sudah berizin Badan POM ya, ada tertera di boxnya, karena PT Bisa tidak akan pernah mengeluarkan produk tanpa legalitas yang jelas ya. Nah, luar biasa Kopi Bongkar tidak hanya Badan POM, tetapi juga diproduksi dengan standar GMP. Apa itu GMP? Ini standar pabrik Good Manufacturing Practice, artinya pabrik ini sudah dengan standar yang luar biasa. Tidak hanya itu, tetapi juga HACCP. Apa itu HACCP? Ini juga ya untuk quality control ya. Quality control produk ya, artinya sudah diuji sedemikian rupa. Apalagi ISO ya, ada namanya ISO 22.000, ISO 2000 segala macam ya, jadi standarnya gitu. Terus tidak ada di kopi ini BKO, bahan kimia obat ya, seperti itu yang berbahaya gitu. Jadi saya sampaikan sekali lagi, kopi ini relatif aman ya. Nah, seperti itu ya. Lalu bertanya berapa aturan pakainya? Rata-rata dikonsumsi 2 saset per hari, pagi 1, sore atau malam 1 gitu, seperti menyeduh kopi biasa. Jadi lagi-lagi sesuaikan dengan kondisi tubuh kita, lihat kebutuhan dan urgensinya. Ya, lihat kebutuhan urgensinya. Ya, seperti itulah kopi. Wah, kalau ada orang yang menolak, wah saya nggak mau, saya begini-gini. Nah, teman-teman jangan dipaksa ya, karena kita bukan memaksa orang. Kalau dia mau silakan, kalau tidak silakan ya. Lagi-lagi sekali lagi bukan kopinya yang tidak bagus, tetapi tergantung kondisi masing-masing, dan kita harus meluruskan ini bukan obat kuat ya. Nah, itu. Jadi itu yang persepsi yang harus diluruskan ya. Baik, semoga ini bermanfaat, dan voice note ini saya lengkapin juga dengan tulisan yang pernah saya bagi di grup
Ya. Nah, teman-teman makanya rajin monitor grup, rajin baca grup ya. Di setiap grup sudah pernah dikirim, tapi masalahnya kadang-kadang teman-teman tidak membaca. Itu jelas penjelasannya ya. Apa itu detok, bagaimana kopi ini untuk usia lanjut, bagaimana untuk orang hipertensi, bagaimana untuk orang diabetes ya. Sebenarnya kopi ini untuk orang diabetes malah bagus. Kenapa bagus? Karena ada cordycepsnya ya. Cordyceps ini bagus untuk orang diabetes. Dia memperbaiki metabolisme pankreas, ginjal, paru dan liver gitu ya. Ada ekstrak guarana juga. Kalau kita masing-masing kita selamin, kita pahamin masing-masing zat aktif ini sangat berkhasiat gitu. Oke, semoga yang mendengarkan voice note ini bisa mendapatkan pencerahan dan menjadi jelas adanya ya. Saya Dr. Elvis Setiawan, terima kasih banyak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.